Terus kenapa saudara jadi nggak suka lagi baca firman? Saya mau katakan, rohanimu sakit. Tubuh sakit. Baca firman itu seperti makanan rohani ya. Makan firman itu makanan untuk rohani saudara. Kenapa saudara jadi nggak suka baca firman, makan firman? Ini makanan roti kehidupan. Udah nggak suka lagi karena rohani saudara sakit. Kalau tubuh saudara sakit, sakit apalah ya, terus saudara dikasih makan, saudara ada nafsu gak? Saya sering berkunjung ke rumah sakit, seseorang yang sakit kanker stadium 2, parah, meringis-ringis sakit. Saya bawa makanan yang enak nih, ya dilihat. Saya sering kalau pergi sama istri suka bawa apa gitu ya, pergi ke Ambon. Saya bilang yang sakit mana mau makan, bukan buat yang sakit, buat yang nungguin. Kita udah beliin roti, Holland Bakery, kita datang nih, maksudnya mau doain. Yang sakit itu tertarik juga enggak itu sama makanan. Mungkin waktu dia hidup dia suka apa, misalnya siomay Bandung gitu misalnya ya. Terus saya ingat nih, dia udah stadium sakit kankernya stadium 2, udah parah, meringis-ringis di tubuhnya. Saya teringat akan kesukaan dia, saya beli ini siomay Bandung. Saya bawa, pertanyaan saya, dilirik gak siomay Bandungnya? Kagak. Kenapa? Fisiknya sakit. Begitu juga saudara. Kenapa saudara gak suka lagi baca firman? Gak suka lagi makan roti kehidupan, yaitu firman Tuhan? Rohmu sakit. Walaupun pendetanya itu sudah menyampaikan firman Tuhan itu dengan dahsyat luar biasa, saudara gak berasa apa-apa tuh. Hamba Tuhan itu seperti koki. Firman Tuhan itu bahan untuk, ya kalau koki kan masak kan, dicomot sana, comot sini, dicampur. Ini anggaplah hamba Tuhan itu koki yang jagonya bukan main mengelola firman Tuhan. Terus disajikan kepada saudara. Saudara bilang, gak rasa apa-apa tuh. Saudara tahu gak kenapa? Rohmu sakit. Seperti yang tadi saya katakan, sakit jasmani, pasti gak suka makan. Cek. Apa? Sakitnya kenapa? Luka batin, kecewa. Ada yang di sini kecewa sama hamba Tuhan, sesama pelayan Tuhan. Kok sesama pelayan bilangnya haleluya puji Tuhan, kok sikapnya seperti itu ya? Saudara kecewa, saudara terluka hatinya. Ke gereja sih masih, tapi udah gak ada semangat lagi. Empet lihat dia, apalagi dia jadi well lagi. Tuhan Yesus baik, pretlah. Ada nggak seperti itu? Saudara terluka hatinya, kecewa sama manusia, bisa juga kecewa sama Tuhan. Doa begitu lama kok nggak dijawab, rohmu sakit. Kalau saudara berkunjung ke orang sakit, ya, di hidungnya ada apa? Oksigen ya. Saudara udah nggak mau lagi berdoa. Ini kalau rohmu sakit nih. Seperti tadi di poin kedua, kalau Tuhan prioritas, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruhlah selama ia dekat. Dekatnya adalah ketika bangun tidur, Tuhan di sampingmu, persis ketika engkau tidur, engkau sedang dipeluknya. Tapi udah nggak mau lagi berdoa. Saya mau katakan doa itu napas orang Kristen. Dia udah susah bernapas. Saudara kalau berkunjung ke orang sakit, itu napasnya harus pakai oksigen. Perlu alat bantu. Rohmu sakit, saudara susah untuk berdoa. Saudara perlu oksigen, alat bantu. Dan alat bantu itu saya sering katakan adalah masalah. Belum ada masalah, doanya ogah-ogahan. Susah untuk berdoa. Kayaknya nggak nyampe, ya karena timingnya nggak pas. Quality time-nya Tuhan saudara udah tahu di saat yang tadi katakan pagi, tapi saudara berdoanya tunggu sempat. Itu namanya saudara menyisakan waktu buat Tuhan, bukan menyisihkan waktu buat Tuhan. Kalau menyisakan, saudara kerja dulu pekerjaan saudara sampai selesai. Oh, masih ada waktu 5 menit baru saudara berdoa. Makanya saudara nggak ketemu Tuhan, makanya saudara capek dari berdoanya.
Coba renungkan. Di sini siapa yang sudah mulai malas berdoa? Apalagi semuanya berjalan lancar. Nggak doa juga lancar kok. Kapan dia mau berdoa lagi? Jawab yang jujur. Tunggu ada masalah. Saudara baru mau susah berdoa, baru mau berdoa, saudara perlu alat bantu yang tadi saya katakan masalah. Emang saudara harus begitu? Membangun hubungan dengan Tuhan, tunggu ada masalah. Jangan seperti itu. Contoh ya, keluarkan Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel. Coba dikeluarkan Daniel 6 ayat 10. Nah, Daniel ini orangnya selalu suka berdoa. Mau ada masalah, nggak ada masalah, selalu berdoa. Kita baca ya. Jadi Daniel ini difitnah nih. Jadi mereka menteri-menteri lain dibikin satu rencana, bilang sama raja, raja, kita coba yuk uji coba kesetiaan pegawai-pegawai raja, setia nggak kepada raja dengan bikin satu kayak undang-undang. Selama 30 hari tidak boleh menyembah ke yang lain, termasuk ke Tuhan ya. Hanya boleh menyembah kepada raja. Kita lihat mereka bisa nggak? Ternyata Daniel tuh nggak bisa. Daniel selalu tiap hari berdoa kepada Tuhan. Ini lagi dicari celahnya. Nah akhirnya keluar tuh undang-undang. Jadi kalau 30 hari, selama 30 hari nyembah bukan ke raja, ke yang lain, ya entah ke Tuhan gitu atau ke dewa, dibuang ke gua singa. Firman Tuhan Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, undang-undang yang tadi saya katakan. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Kalau sampai sini saudara nangkepnya, tuh dia ada masalah tuh mau dibuang ke gua singa, lalu dia berdoa. Ternyata enggak, dikatakan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Jangan tunggu ada masalah saudara baru bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara sebagai manusia lama nggak pernah ditelepon, didatengin ya. Padahal itu teman akrab saudara yang dulu. Ada kali 2 tahun ya. Padahal rumahnya dekat sih, nggak pernah mampir ke rumah saudara. Sampai satu hari dia datang ke rumah saudara. Saudara pasti akan bilang apa? Tumben. Dia datang ke rumah saudara tujuannya untuk apa? Karena dia ada masalah. Pertanyaan saya, kira-kira saudara mau bantu nggak orang seperti itu? Ada maunya lu baru datang. Nangkep ini? Begitu juga Tuhan. Nggak perlu alat bantu. Kalau rohmu itu sehat. Kalau saudara sakit, kalau saya berkunjung ke orang yang sakit, biasanya orang itu malas bergerak. Maunya apa? Tiduran aja di kamar. Sampai, maaf ya, mau buang air kecil, di apa tuh namanya? Bukan pispot, kalau pispot mesti turun ya apa? Tempolong ya. Sudah lihat nggak? Ada orang sakit seperti itu kan? Malas untuk turun. Rohmu sakit, saudara malas untuk melakukan aktivitas rohani. Dulu semangat melayani Tuhan, sekarang enggak, gue jadi jemaat biasa aja. Ada nggak orang seperti itu? Dia bisa begitu, kenapa? Rohnya sakit, udah malas bergerak. Padahal kalau yang sakit itu ya agak sedikit sehat sedikit, dia bisa turun untuk kencing ke kamar mandi, kan nggak jauh kan. Tapi umumnya malas. Rohmu sakit, saudara malas melakukan aktivitas rohani. Siapa di sini pelayanan sudah mulai kendor? Rohmu sakit. Selidiki dong, sakitmu apa? Nanti kita mau pelajari ya. Enggan melakukan lagi kegiatan rohani yang dulu dilakukan, ya. Gak aktif lagi, terus ngomongnya gini, udah gue jadi jemaat biasa aja. Dan selalu menjadikan hal kecil sebagai alasan untuk tidak lagi melakukan kegiatan rohani. Itu rohmu sakit. Hari ini sebagian ada yang berkata, ya maaf ya semuanya, mungkin bukan di sini dari sana. Ketika ada berita negatif itu, akhirnya bilang begini loh, kesempatan nih, gue memang lagi malas pergi ke situ, ke gereja, kesempatan dipakai. Bilangnya,
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lautan kan ku seberang. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Gerimis dikit. Pak Ilyas, sore ini pelayanan saya diganti deh orang lain. Padahal cuma gerimis. Ya kok begini? Kamu masih cinta sama Tuhan? Oh, cinta. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Pret lah kalau begitu. Betul nggak? Menjadikan hal kecil sebagai alasan untuk tidak lagi melakukan hal yang rohani. Rohmu sakit, jiwamu, batinmu, mungkin kamu luka batin. Nah, saya mau katakan begini, Alkitab terasa hambar dan kering kalau kita tidak mengenal sang penulisnya.